Hai, malam Nadine. Oh iya Nadine, aku tadi habis cek nih status penjualan frozen food kita. Aku lihat-lihat udah mulai rame dan dikenal banyak orang. Aku jadi kepikiran deh buat seriusin usaha kita berdua daripada usaha kita stuck di situ-situ aja. Aku jadi kepikiran deh mau bikin PT berdua bareng kamu. Gimana? Kamu setuju nggak? Hai, malam juga Ara. Kayaknya emang iya deh, kita udah saatnya bikin PT biar kita lebih berkembang dan juga profesional. Nah, ya kan? Aku setuju banget. Apalagi kalau PT itu kan udah resmi. Jadi, kita bisa kerjasama besar deh. Terus bisa ikut tender juga. Nah, berarti Ra, kita bikin PT-nya PT berdua ya, dengan modal masing-masing 50%. Oke, jadi kita berdua sepakat ya buat ngeluarin modal masing-masing 50-50. Jadi apa sih itu perseroan terbatas atau PT? PT atau perseroan terbatas adalah bentuk badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia, di mana kepemilikan perusahaan dibagi dalam bentuk saham. PT diatur secara resmi melalui undang-undang dan memiliki struktur kepemilikan, manajemen, serta tanggung jawab hukum yang jelas. Oh iya teman-teman, perseroan terbatas atau PT juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada PT Perorangan dan yang kedua ada PT Biasa. Perbedaannya, PT Perorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu warga negara Indonesia untuk usaha mikro kecil atau UMK dan tanpa akta notaris, hanya cukup sertifikat pendirian. Sedangkan PT Biasa didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih dengan disertai akta notaris untuk skala usaha menengah hingga besar. PT Perorangan memiliki struktur sederhana dengan pemilik tunggal, sementara PT Biasa memiliki direksi dan juga komisaris. Oke deh, sekarang kita tentuin bidang usaha dan nama PT-nya. Kita lanjutin usaha kita aja ya di bidang frozen food, berarti usaha kita di makanan beku. Yap, betul. Berarti kita nanti KBLI-nya di bidang pangan ya, Ra. Dan sekarang kita tentuin dulu nama PT-nya. Nah, betul tuh. Nama PT juga harus unik dan belum dipakai oleh orang lain. Iya, Ra, dan harus ada kata PT di depannya. Syarat-syarat untuk membuat nama PT yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia, tidak memakai kata terlarang, terdiri minimal 3 kata, dan tidak memiliki nama yang sama dengan PT yang lain. Setelah itu, kita lanjut siapin dokumen-dokumennya ya Nadine. Emang dokumennya apaan aja, Ra? Nah, jadi kita harus siapin dokumen pendiri dan dokumen perusahaan. Nah, untuk dokumen pendiri, aku dan kamu harus siapin KTP, nomor pokok wajib pajak, dan email juga nomor handphone yang aktif. Sedangkan untuk dokumen perusahaan, kita perlu siapin nih nama PT, alamat lengkap usaha untuk domisili PT, bidang usaha atau KBLI, modal usaha, dan juga struktur organisasi PT. Oke, setelah dokumen siap, kita ke notaris deh. Nah, betul. Nanti notaris akan bikin akta pendirian PT yang berfungsi sebagai dokumen resmi pendirian PT. Dokumen tersebut berisi nama PT, bidang usaha, modal dan saham, dan juga data direktur dan komisaris. Biasanya perkiraan biayanya sekitar kurang lebih mulai dari 1,5 hingga 3 juta rupiah. Setelah akta jadi, kita lanjut apa, Ra? Setelah akta jadi, kita lanjut daftar ke Kemenkumham untuk pengesahan PT deh. Oh gitu, Ra. Berarti fungsi dari SK Kemenkumham yang pertama, bahwa PT telah sah menjadi badan hukum dan bukti PT bahwa sah secara hukum, dan yang biasanya diurus oleh notaris. Betul Nadine, jadi penting ya untuk daftar ke Kemenkumham. Dan sekarang kita lanjut bikin nomor pokok wajib pajak atau NPWP perusahaan. Terus kita daftar OSSD buat dapat NIB. Nah, betul, karena NPWP PT itu penting untuk keperluan pajak perusahaan, dan NIB atau nomor induk berusaha juga penting karena berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, izin usaha dasar, dan akses izin lainnya. Dan biayanya itu gratis loh Nadine. Nah, Ra, karena kita jualnya makanan, izin tambahannya apa aja ya?
Nah, karena kita jual produk makanan, jadi kita perlu nih nambah izin. Yang pertama ada PIRT atau Sertifikat Produksi Pangan. Yang kedua ada Sertifikat Halal yang menjamin produk halal. Juga sertifikat Like Hygiene sebagai bukti bahwa tempat produksi kita bersih dan aman. Oke, sekarang kita hitung modal awalnya ya. Oke, modal awal kita bagi dua ya, masing-masing 50%. Jadi nanti dirincikan lagi lebih lengkapnya untuk modal yang kita keluarkan untuk mengurus izin dan juga dokumen dan keperluan lainnya. Oke, jadi ternyata bikin PT itu ada alurnya ya dan nggak boleh ngasal. Betul tuh Nadine, aku juga jadi belajar deh. Jadi kalau dokumen izinnya lengkap, usaha kita juga jadi lebih aman dan profesional. Dan lebih mudah, karena sebelumnya kita udah ada nih usaha frozen foodnya. Jadi sekarang kita tinggal resmiin dan seriusin lagi deh. Oke deh Nadine, mungkin cukup sampai sini aja ya pembahasannya. Besok kita udah mulai ya urusin semuanya bareng-bareng supaya PT kita segera resmi. Oke deh, aku matiin ya call-nya. Terima kasih Nadine, bye-bye.